Bersabar dalam membina sholat keluarga. Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban mendirikan sholat dengan kalimat yang bervariasi. Ada kalanya Al-Quran menggandengkan perintah sholat dengan perintah berzakat, ada kalanya Al-Quran menggandengkan dengan perintah beramar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini menunjukkan bahwa beribadah bukan hanya terbatas pada hubungan vertikal tetapi juga horizontal antar sesama manusia. Profesor Dr. Fatrumi mengemukakan bahwa penjelasan Al-Quran tentang sholat meskipun tidak sedetail dalam hadis, tetapi hampir mencakup seluruh aspek penting dalam sholat. Aspek-aspek tersebut adalah waktu-waktu sholat, syarat-syarat seperti syarat bersuci mulai dari wudhu hingga tayamum, menghadap kiblat dan masuknya waktu sholat, jenis-jenis sholat antara lain sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat bagi musafir, juga penjelasan tentang bagaimana sholatnya orang sakit dan orang yang dalam kondisi takut, hingga keutamaan dan manfaat sholat. Luasnya aspek sholat yang diterangkan Al-Quran menjadi salah satu bukti betapa besar penekanan dan motivasi Al-Quran akan salah satu rukun agama ini. Al-Quran tidak hanya menggambarkan perintah sholat sebagai sebuah kewajiban individu, tetapi ia juga menjelaskan bahwa sholat termasuk tanggung jawab sosial, termasuk keluarga. Dalam Quran Surat Toha ayat 132 berbunyi, "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam bersungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa." Kalimat perintahkanlah kepada keluargamu menunjukkan bahwa kewajiban mendirikan sholat hendaklah berangkat dari rumah-rumah setiap muslim. Syekh Syahrawi berpendapat bahwa ayat ini mengajarkan kita tentang metode pembentukan sebuah komunitas sosial yang positif dan baik, yaitu dengan memulainya dari diri sendiri, lalu melanjutkannya pada lingkungan yang paling dekat dengan kita, tidak lain adalah keluarga. Bagaimanapun juga, keluarga adalah unit terkecil dari komunitas sosial di mana segala kebaikan itu hendaknya bermula. Kata istabir merupakan bentuk hiperbolis mubalaghah dari kata isbir. Meski keduanya sama-sama bermakna bersabarlah, namun penambahan huruf ta pada kata istabir mengandung makna penekanan. Ia lebih mengkhusus pada makna kesabaran yang sifatnya luar biasa alias sabar di atas sabar. Pemilihan kata ini pada perintah sholat menunjukkan bahwa sholat itu bukanlah kewajiban yang bersifat remeh dan mudah, sehingga membutuhkan kesabaran yang sungguh-sungguh dan ketekunan dalam melaksanakannya. Di ayat lain bahkan disebutkan jika kewajiban sholat itu adalah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Penekanan sifat sabar dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa perintah sholat janganlah dianggap sebagai sebuah formalitas belaka. Sayyid Qutb menafsirkannya sebagai perintah untuk menegakkan sholat secara sempurna, tidak semata menjadikan sholat sebagai kalimat-kalimat dan gerakan-gerakan hampa tanpa makna. Seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh agar sholatnya dapat mencapai derajat tertinggi, di mana sholatnya dapat mencegah ia berbuat buruk dan berlaku keji. Inilah puncak tertinggi dari sholat, saat ia telah menyatu dalam jiwa seorang muslim dan teraplikasi dalam setiap ucapan dan tingkahnya. Sholat dapat menjadi sebuah barometer untuk mengukur keberhasilan pendidikan agama dalam sebuah keluarga. Membina sholat keluarga hingga sampai tahap di mana sholat telah menyatu dalam keseharian aktivitas keluarga tentu bukanlah hal yang mudah. Namun itu jangan dijadikan alasan untuk tidak memasukkannya sebagai sebuah misi utama para orang tua. Allah telah menjadikan Nabi Ismail sebagai role model dalam misi penting ini. Allah berfirman, "Dan ceritakanlah tentang Ismail di dalam Al-Quran. Ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Dan ia menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat dan zakat, dan di sisi Tuhannya ia adalah seseorang yang diridhoi." Saat ibu bangun subuh, maka bangunkanlah anak-anak agar mereka tidak melewatkan waktu sholat. Terkadang ibu merasa tidak tega membangunkan anak di saat ia tengah tidur pulas. Inilah mengapa ayat tadi menekankan tentang sifat sabar. Bersabarlah dan bersungguh-sungguhlah dalam mendidik sholat anak. Ketika waktu sholat tiba, seorang ibu harus tegas mematikan televisi dan mengingatkan anak akan sholat. Ajak anak untuk sholat bersama. Saat ia asyik bermain, sholat dapat menjadikan waktu yang tepat untuk beristirahat. Bersabarlah meski anak harus berulang kali dipanggil atau dibangunkan untuk sholat. Lebih baik bersabar dalam membimbing sholat seorang anak kecil yang masih muda dibentuk dibanding ketika ia sudah dewasa. Pernahkah ibu bayangkan bagaimana efeknya kelak saat anak sudah besar dan berkeluarga tetapi ia selalu telat bangun subuh atau bahkan susah sholat 5 waktu? Bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana menyedihkannya jika ia meninggal dalam keadaan tidak sholat?
Begitu pula ketika ayah berangkat ke masjid, maka ajaklah anak-anak ikut bersama agar mereka mengenal sholat berjamaah dan bersosialisasi di lingkungan masjid. Jangan sampai karena takut mereka merepotkan atau membuat keributan, maka anak-anak lantas dilarang ke masjid. Rasulullah SAW sendiri sering mengajak kedua cucunya ke masjid dan tidak mempermasalahkan ketika keduanya bergelantungan di pundak beliau ketika sholat. Pada awalnya mungkin anak akan tampak main-main saja di masjid, tetapi lama-kelamaan ia akan belajar mengamati gerakan sholat, mendengarkan bacaan imam, sehingga muncullah kesadarannya untuk ikut menjadi makmum. Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyebutkan pembiasaan sholat hendaklah dimulai saat anak masih berusia dini. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika mereka tidak sholat ketika mereka menginjak 10 tahun. Kalimat pukullah mengisyaratkan agar orang tua tidak segan memberikan sanksi yang tegas yang tidak mencederai fisik jika anak meninggalkan sholat. Tanggung jawab orang tua dalam membina sholat anak-anak bukan berarti sudah selesai saat anak dimasukkan ke pesantren atau saat anak mendapatkan pendidikan sholat di sekolahnya. Tanggung jawab sholat ini bukanlah sebuah tugas yang serta-merta dapat dilimpahkan keluar keluarga sehingga orang tua lepas tangan. Namun sebaliknya, pembinaan sholat justru dimulai dari pendidikan keluarga sehingga ketika anak mendapatkan pendidikan sholat di sekolahnya, ia tidak lagi merasa terpaksa atau terbebani. Saat ia pulang ke rumah pun, sholatnya tetap terjaga karena lingkungan keluarganya terdiri atas orang-orang yang melaksanakan sholat. Kalimat Allah tidak meminta rezeki padamu, tetapi kamilah yang memberimu rezeki pada penghujung ayat dalam surah Toha ayat 132 itu menyeratkan makna yang mendalam tentang hakikat perintah sholat itu sendiri. Pertama, kebaikan sholat itu bukanlah untuk Allah tetapi demi kebaikan hambanya, sehingga dalam melaksanakannya seorang muslim harus menyadari bahwa jika ia mendirikan sholat hanya karena merasa ia wajib menunaikannya kepada Allah, maka sesungguhnya sholatnya akan sia-sia. Mendirikan sholat seharusnya berasal dari keikhlasan hati karena kebaikan sholat itu akan kembali pada diri sendiri. Kita mendirikan sholat bukan karena Allah menyuruh kita menjadi baik, tetapi karena kita memang ingin jadi baik. Ada kesadaran, ada motivasi yang datang dari dalam diri. Kedua, muncul pertanyaan mengapa masalah rezeki dikaitkan dengan perintah mendirikan sholat bagi keluarga. Mungkin jawabannya ada pada kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang seorang suami sibuk mengurusi nafkah keluarga sampai lupa membina sholat istrinya. Terkadang orang tua menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan usia untuk mengejar kebutuhan hidup keluarga, namun mereka tidak memiliki waktu mendidik sholat anak-anaknya. Disinilah Allah mengingatkan bahwa kamilah yang memberimu rezeki, maka laksanakanlah kewajiban sholatmu, perintahkanlah sholat kepada keluargamu dan bersabarlah, dan jangan terlalu mengkhawatirkan masalah rezeki karena Allah tidak akan pernah membiarkanmu. Jika Allah telah melimpahkan rezeki kepada orang-orang yang tidak sholat sekalipun, maka jaminan rezeki bagi mereka yang berbuat baik dan menyebarkannya kepada orang-orang di sekitarnya pastilah lebih besar lagi. Wallahu a'lam.